Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Afrika, Mansa Musa, tidak hanya dikenal sebagai penguasa kerajaan Mali, tetapi juga sebagai orang terkaya yang pernah hidup. Kekayaan yang melimpah, perjalanan hajinya yang spektakuler, serta upayanya membangun Mali sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam membuat namanya abadi. Warisan Mansa Musa bertahan lama, namun setelah kematiannya, kerajaan Mali pada akhirnya mengalami kemunduran. Nah, apakah yang menyebabkan kerajaan Mali runtuh? Berikut kami ulas seputar kejayaan dan keruntuhan kerajaan Mali dalam sejarah Afrika, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Mansa Musa, yang dikenal sebagai Musa I dari Mali, adalah salah satu penguasa paling berpengaruh di Afrika dan bahkan di dunia pada abad ke-14. Lahir pada tahun 1280 Masehi, ia menjadi penguasa kerajaan Mali pada tahun 1312 Masehi, menggantikan Abu Bakar II yang hilang setelah melakukan ekspedisi besar melintasi Samudra Atlantik. Masa pemerintahannya berlangsung hingga tahun 1337 Masehi dan dikenal sebagai masa keemasan bagi Mali. Di bawah kepemimpinannya, Mali berkembang menjadi salah satu kerajaan terkaya dan paling berkuasa di Afrika Barat. Pada masa pemerintahan Mansa Musa, kerajaan Mali membentang luas, meliputi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Niger, Nigeria, Chad, Mauritania, dan Burkina Faso. Kerajaan ini sangat kaya berkat sumber daya alam yang melimpah, khususnya emas dan garam. Kedua komoditas ini merupakan barang dagangan yang sangat berharga dan berperan penting dalam menjadikan Mali sebagai pusat perdagangan internasional. Selain itu, gading dari gajah juga merupakan salah satu sumber kekayaan kerajaan ini. Mansa Musa dengan cerdas memperluas jaringan perdagangannya, menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan dan negara lain, yang memperkuat posisi Mali di dunia internasional. Meskipun kerajaan Mali sudah kaya ketika Mansa Musa naik tahta, ia semakin memperluas kekayaannya melalui perdagangan yang lebih luas. Peristiwa yang paling terkenal dalam masa pemerintahannya adalah perjalanannya menuju Mekah pada tahun 1324 Masehi untuk menjalankan ibadah haji. Kepergiannya tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga sebagai sebuah ekspedisi besar yang menarik perhatian dunia. Mansa Musa berangkat dengan rombongan besar, terdiri dari puluhan ribu orang dan hewan, termasuk 80 unta yang masing-masing membawa sekitar 136 kg emas. Saat melewati Mesir, ia membuat heboh di kota Kairo dengan kemurahan hatinya, memberikan emas dalam sejumlah yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Begitu banyak emas yang beredar akibat pemberian Mansa Musa, sehingga harga emas jatuh dan ekonomi Mesir terdampak selama lebih dari 1 dekade. Hal ini membuat nama Mansa Musa dikenal di luar Afrika Barat dan memperkenalkan kerajaan Mali kepada dunia internasional. Setelah kembali dari perjalanan hajinya, Mansa Musa tidak hanya membawa pengalaman spiritual, tetapi juga inspirasi untuk membangun kerajaan Mali menjadi pusat budaya dan pendidikan. Timbuktu dan Gao adalah dua kota yang mengalami perkembangan pesat di bawah kepemimpinan Mansa Musa. Ia mendatangkan arsitek dan cendekiawan dari seluruh dunia Islam yang membantu membangun masjid-masjid megah, universitas, dan berbagai bangunan publik lainnya. Timbuktu khususnya
menjadi simbol kejayaan Mali dan pusat pendidikan Islam yang terkenal. Universitas Sankore di Timbuktu menarik cendekiawan dan pelajar dari berbagai penjuru dunia Islam. Para pelajar ini mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti teologi, astronomi, matematika, kedokteran, dan hukum Islam. Disinilah Timbuktu mendapatkan reputasinya sebagai salah satu pusat pembelajaran terpenting pada abad 14. Pengaruh Mansa Musa tidak terbatas hanya di Afrika Barat. Cerita tentang kekayaannya yang luar biasa dan kedermawanannya menyebar hingga ke Eropa. Pada tahun 1375, seorang kartografer Spanyol menciptakan atlas Catalan yang menggambarkan Mansa Musa duduk di atas tahta emas sambil memegang sepotong besar emas di satu tangan dan tongkat kerajaan di tangan lainnya. Penggambaran ini mencerminkan citra Mansa Musa sebagai simbol kekayaan yang luar biasa dan menjadikannya salah satu penguasa paling terkenal di dunia pada saat itu. Mansa Musa tidak hanya dihormati karena kekayaannya, tetapi juga karena kontribusinya terhadap perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Mali. Ia mempromosikan Islam sebagai agama utama di kerajaannya dan berperan penting dalam penyebaran agama ini di Afrika Barat. Ia juga mendukung para sarjana dan cendekiawan, menjadikan Mali sebagai pusat intelektual yang disegani. Setelah kematian Mansa Musa pada tahun 1337, kerajaan Mali tetap kuat selama beberapa dekade, namun akhirnya mengalami kemunduran. Mansa Musa digantikan oleh putra-putranya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mempertahankan kekaisaran sebesar itu. Meski begitu, warisan Mansa Musa tetap hidup, baik dalam bentuk fisik melalui bangunan-bangunan yang ia bangun, maupun dalam citra dirinya sebagai salah satu penguasa terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Mansa Musa juga dikenang karena dedikasinya terhadap Islam dan kontribusinya terhadap perkembangan budaya dan pendidikan di Afrika Barat. Ia berhasil memadukan kekayaan material dengan kekayaan intelektual dan spiritual, menjadikan Mali sebagai salah satu peradaban terpenting pada zamannya. Mansa Musa menunjukkan bahwa kekayaan tidak hanya terletak pada harta benda, tetapi juga pada pengaruh budaya dan spiritual yang dibangun selama masa hidupnya. Meskipun warisan Mansa Musa bertahan lama setelah kematiannya, kerajaan Mali pada akhirnya mengalami kemunduran. Penyebabnya beragam, termasuk konflik internal, serangan dari luar, dan munculnya kekuatan-kekuatan baru di wilayah tersebut. Kekayaan yang pernah membuat Mali sangat kuat juga menjadi salah satu alasan keruntuhannya, karena membuat kerajaan ini menjadi sasaran serangan oleh pihak-pihak yang menginginkan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun warisan Mansa Musa tidak hilang begitu saja. Timbuktu tetap menjadi pusat pembelajaran hingga beberapa abad setelah kematian Mansa Musa, dan cerita tentang kekayaannya masih diceritakan hingga hari ini. Ia dianggap sebagai salah satu contoh paling jelas dari penguasa yang tidak hanya memerintah dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan visi yang jauh ke depan. Demikian seputar kejayaan dan keruntuhan kerajaan Mali dalam sejarah Afrika versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kerajaan Mali dalam sejarah Afrika, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.